justru ataukah justru kebahagiaan yang kita dapatkan dari healing itu adalah kebahagiaan KW atau adalah kebahagiaan palsu yang seolah-olah membuat kita bahagia tapi ternyata enggak. Nah, tapi gimana nanti pembahasannya nanti ya. Nah, baik. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih. Hari ini kita ada di sini, tadi ya, kita berharap supaya kita bisa mengajak diri kita berdamai dengan diri, supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang bukan cuma kebahagiaan yang KW, kedamaian yang semu, kedamaian yang palsu gitu, tapi betul-betul kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang benar-benar kita butuhkan, bukan pura-pura. Aku mah cukup pura-pura bahagia aja, Kak. Jangan terlalu lama pura-pura bahagia karena itu melelahkan. Capek guys, jangan sampai kita terus-terusan pura-pura bahagia ya. Pura-pura damai, aku mah udah gak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Gak perlulah damai-damai sama diri sendiri. Bentar, beneran gak butuh damai sama diri. Memangnya secara dalam hati gak terbersit, gak ada kepengen gitu damai sama diri. Damai itu menyenangkan ya. Dan kita kalau udah berdamai sama diri nanti akan dapat sesuatu apa ya, nah nanti di penjelasan sama Kang Zen ya. Ya udah disebut ya pematerinya, udah pada tahu dan udah terkenal ya pematerinya juga. Nah malam ini kita akan sama-sama belajar dari guru kita semua yang udah nggak asing lagi suaranya di telinga kita. Bagi yang udah pernah mendengar dong nggak asing, tapi kalau yang belum pernah mendengar ya mungkin asing. Insya Allah udah sering ngedengar suaranya beliau. Beliau adalah seorang kandidat doktor yang sedang berjuang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan S3-nya di bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan kemudahan dan kelancaran untuk beliau supaya segera lulus ya. Amin. Nah, selain itu beliau juga memfokuskan diri untuk ngebantu sebanyak-banyaknya orang, ngebantu kita semua nih yang kita ketemu di kesempatan kali ini. Untuk apa sih? Untuk finding the right way to think about things. Jadi, Kang Zen ini membantu kita, membantu sebanyak-banyaknya orang supaya menemukan cara yang benar untuk memikirkan sesuatu. Nah, malam ini Kang Zen akan mengantarkan kita untuk mendapatkan cara yang paling tepat dalam memikirkan tentang healing dan berdamai dengan diri. Bagaimana ya pembahasan lengkapnya? Langsung saja kita sambut Kang Zen. Boleh tepuk tangan semuanya. Tepuk. Oke, Kang Zen udah siap? Kang Zen udah ready? Siap, Teh Dini. Aduh, terima kasih banyak. Silakan, Kang. Siap. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membersamai di malam minggu ya. Asik. Luar biasa, seru banget. Saya lihat pendaftarannya, yang daftar itu dari banyak ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Sabang, ada yang dari Maluku ya, ada yang dari Ambon juga ya. Mudah-mudahan sehat, berkah selalu semuanya dimanapun berada. Dari Malaysia Kang ada Kang? Ada, iya betul. Ada dari Sudan. Terus juga ada dari Sudan, ada dari Mesir, ada kemarin itu ya. Terima kasih. Makanya beberapa juga katanya ada yang nanya ke admin, suka lupa ngasih tahu WIB ya, waktu Indonesia Barat. Soalnya ternyata ada yang di wilayah Wita juga ya, di Indonesia Timur juga. Terima kasih udah bergabung. Kita kali ini ngomongin soal memahami healing ya. Kalau minggu lalu kita bahas, yang ikut minggu lalu ya, strategi membaca orang. Sekarang kita ngomongin soal memahami healing dan berdamai sama diri ya. Kenapa ini penting sekali? Karena tentunya healing itu teman-teman jadi kata yang paling banyak dicari di tahun 2022. Paling banyak disebut di 2022 ya. Nah, ada apa dengan healing? Nah, kita akan bahas bersama-sama supaya kita bisa paham apa itu healing dan tidak menyalahgunakan kata healing. Walaupun sebetulnya saya pernah share di Instagram, di feeds ya, banyak orang yang menyalahgunakan kata healing, tapi saya akan lebih detail lagi ngomongin healing yang tepat seperti apa ya, berbasis research tentunya, dan juga beberapa pendekatan konseling ya, karena saya mendalami spesifik di teknik-teknik konseling ya, ngebangun beberapa sekolah konselor, dan juga menjadi salah satu konselor di International Association for Counseling, jadi ambasador buat Indonesia dan Asia Tenggara bahkan, karena tadi ya, betul-betul mendalami teknik-teknik konseling ya.
Nah, terutama untuk apa? Develop pribadi. Dan tadi Teddy ini tepat ya, saya juga orang yang senang banget bantu orang lain buat finding the right way. Nyari cara yang paling tepat untuk mikirin sesuatu. Kadang kita tuh kalau mikirin sesuatu suka error, suka salah mikir sesuatu yang harusnya nggak dipikirin, yang harusnya dipikirin malah nggak dipikirin. Kan jadi bingung ya. Kita ternyata mikir apa gitu. Dan kalau teman-teman semua tadi menyimak bagaimana cara Teh Dini menyampaikan, kita sama ya, logatnya kentara banget ya, kerasa banget, very very Sundanis ya. Logatnya sangat Sunda banget ya. Karena memang USA ya saya dan Teh Dini. Dan kita udah lama ya nggak duet gini ya. Nanti ada kelasnya kita akan duet lagi ya, ngebangun narasi ya. Saya akan langsung izin untuk share screen teman-teman ya. Teh Dini mohon awasi ya. Nah mudah-mudahan sudah ter-share dengan baik, bisa dilihat teman-teman ya. Memahami healing, sebuah seni berdamai dengan diri ya. Jangan salah, yang paling sering berantem sama diri itu siapa? Ya diri sendiri ya. Kita jarang berkonflik sama orang lain. Konflik itu kan definisinya, teman-teman kalau cek literatur soal konflik, pasti definisinya sama dan seragam. Yaitu apa? Terjadinya scarce resource. Ada sumber daya yang langka yang kita perebutkan, maka kita akan konflik ya. Itu konflik itu selalu soal scarce resource. Nah, dengan siapakah kita paling mungkin dan paling sering berkonflik? Jawabannya adalah dengan diri kita sendiri. Maka kita butuh berdamai. Kenapa berdamai? Ya karena bukan selesai, tapi berdamai ya. Jadi tidak ada orang yang selesai sama dirinya kecuali sudah meninggal ya. Jadi, Kang, aku ingin selesai dengan diri. Jangan. Yang harus itu adalah berdamai dengan diri. Kalau selesai dengan diri bahaya ya. Yang perlu itu berdamai dengan diri. Kenapa? Karena kita kemudian bersepakat punya resolusi terkait konflik yang kita alami. Nah, konflik-konflik batinnya apa aja? Nah, itu yang penting, yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngenalin dulu nih. Saya mau bikin pengumuman dulu, announcement. Jadi kalau selama ini saya ngebangun yang namanya Makna Wellness ya, ke depan itu akan ganti nama, bukan lagi Makna ya. Jadi ini sekalian ngumumin aja. Ketika di riset, diteliti, saya buru-buru ngeriset ngeneliti ya, literatur review soal nama dan juga soal logo ya. Ternyata penting dan ngaruh banget ya. Jadi buat teman-teman yang punya brand ya, punya usaha, lalu lagi mikirin soal nama dan logo, itu ternyata ngaruh banget ke aktivitas ya. Nama Makna ini terlalu dalam, sulit untuk dipahami, sehingga sulit untuk di-breakdown aktivitasnya. Abstrak. Nah, ini ngaruh. Dan logo ini terlalu homey, rumah, dan terlalu bikin orang nyaman. Jadi bikin orang susah buat kerja. Nah, ini saya lagi konsultasi ya sama orang desain untuk ngubah logo ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti gak kaget kalau kemudian di Instagramnya Makna Wellness nanti namanya akan berubah. Namanya akan berubah ke nama yang lebih detail. Ini sekalian sharing ini sekalian ngumumin, juga sekalian ngasih tips buat teman-teman yang mau bikin nama, ngebangun brand, ngebangun usaha, dan juga ngasih nama buat anak. Hati-hati, hati-hati, ya. Ternyata ngasih nama itu nggak sembarangan orang disebut Neneng Saraswati, ya, Wahada Nadia, Kak Novita Maniahe, itu ya nggak sembarangan ngasih nama kan ya, Kak Niawati, Kak Nisa, Kak Zia, kan nggak sembarangan dikasih nama ya. Nama itu ngaruh banget dan brand itu melekat jadi kepribadian. Hati-hati dan itu penting. Nah, maka sambil saya sharing soal seni berdamai dengan diri, ternyata nama itu penting. Cara kita dilabeli, dikasih label, dan juga cara kita kemudian melabeli itu ngaruh. Walaupun ada mazhab filosofis yaitu romantisme yang dibawa sama Shakespeare ya, yang bilang apalah arti sebuah nama. Nama berarti. Mulai dari Thales, dari Miletus di filosofi Yunani kuno ya, sampai Yunani agak modernnya, tapi kuno juga ya, kayak Socrates, Plato, Aristoteles, sampai Roy Bhaskar sekarang itu, nama itu penting, label itu penting, momentum nama itu penting. Jadi ini sekalian izin juga untuk share bahwa Makna Wellness akan berubah nama menjadi apa? Nanti ya rahasia ya. Karena ternyata ngomongin nama juga harus ada brandingnya juga. Luar biasa ya kehidupan ini ya. Aduh, ya Allah ya Rob. Nah, oke.
Nah, dan di Makna Wellness tapi fitur-fitur konseling masih ada ya. Senin, Selasa, Rabu ada konselornya. Jadi buat teman-teman yang mau konseling, kita bisa lewat Zoom ya. Dan juga offline yang di Bandung tentunya bisa banget ya. Range harganya dari mulai 3,5 lah ya, belum termasuk pajak dia per jam, sampai ya dan selanjutnya ya ada asesmen dan lain-lain. Ya buat teman-teman yang psikolog yang juga mau bergabung sama Makna Wellness yang nanti akan ganti nama bukan Makna lagi, boleh ya hubungi aja nanti admin Maknanya. Barangkali teman-teman mau ikut praktik juga di kita, karena juga ada yang versi online ya, konseling ya. Nah, kita udah punya beberapa psikolog dan juga masing-masing punya spesialisasi masing-masing ya, dan juga punya keahlian dan tipe-tipe klien yang spesifik ya. Ada yang senangnya sama yang non-binary gitu ya, yang nggak mau ngaku siapa, yang anonim gitu ya, itu juga ada. Ada yang pengen, aku mah pendekatannya pengen Islam banget, aku mah pengen psikologi pendidikan, banyak macam-macam ada ya. Tapi tujuan utamanya tetap sama si Makna Wellness atau apapun namanya nanti ya, si Wellness Center ini ada kaitannya untuk membantu kita lebih sehat mental. Nah, kita baru mulai ngomongin soal healing. Kalau ngomongin soal sehat mental, memang kebutuhan utamanya atau ada kaitannya besar urusan sama healing. Dan kata ini jadi kata nomor 1 yang paling dicari, disebut, dimention sama orang-orang sepanjang tahun 2022. Bukan cuma di Indonesia udah jelas nomor 1, tapi di dunia heal. Karena tahun mulai di mana kita lepas dari COVID, katanya gitu ya. Walaupun Cina katanya mulai lagi ya, mudah-mudahan terus benar-benar lepas dari COVID. Tapi banyak banget efek healing ya. Sebuah fenomena yang jadi fenomena kesehatan jiwa. Nah, sayangnya healing ini suka salah dipahami. Jadi di tahun 2022 ini pun saya paling sering diundang sama corporate untuk ngomongin soal healing. Jadi kalau saya sempat share di feeds Instagram itu kan kayak gini ya, saya tuh banyak diundang sama corporate karena mereka gini, banyak employee-nya, pegawainya yang mengajukan cuti dengan alasan pengen healing atau butuh healing gitu. Nah, kemudian menariknya setelah dikasih cuti ini healing, ada 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 hari gitu ya, mereka pada pergi aja katanya buat healing. Pulang lagi, itu mereka malah jadi annoying. Annoying dan disturbing. Kenapa? Karena mereka justru malah ngelamun, nggak produktif, belum bisa move on dari tempat liburannya. Karena lalu saya teliti ya, saya dengan tim ya, mahasiswa yang saya bimbing melakukan penelitian efek healing di beberapa corporate yang nge-hire saya. Terus sekitar yang serius kita teliti itu di 13 corporate ya. Walaupun banyak banget yang nge-hire selama 2022, ternyata salah mendefinisikan healing. Jadi ketika mereka mengajukan cuti, yang diajukan adalah refreshing, bukan healing. Jadi itu satu hal yang beda banget dan ngaruh. Nah, ini saya ingetin lagi di bagian awal, penamaan itu penting, teman-teman. Ngasih label itu penting, ya. Ngasih label penting. Makanya hati-hati kalau kita ngasih label, ngasih nama panggilan ke orang lain itu juga hati-hati, ya. Dut gitu ya. Item gitu. Itu hati-hati. Ngasih nama itu kemudian ngebangun konsep diri seseorang yang kemudian dia akan ngebangun juga cara seseorang berperilaku dan merasa dirinya. Nah, termasuk juga ini yang menarik ya gini. Healing itu kemudian kata yang kemudian salah dipahami, salah diartikan, salah digunakan, dan berefek salah juga. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya mau sharing temuan saya di penelitian itu dan juga ngasih tahu poin yang tepat soal healing. Cara berpikir yang tepat soal healing. Jadi kalau tadi kata Teddy ini benar ya, saya ngajak teman-teman untuk finding the right way to think about healing. Saya ngajak teman-teman cari cara berpikir yang paling tepat soal healing. Karena kalau kita salah mikirin soal healing, mendefinisikan healing, memaknai healing, pusing nanti gitu ya. Gitu. Nah, kebanyakan orang setelah healing itu jadinya nggak produktif. Karena apa? Nah, ada beberapa prinsip healing yang kemudian teman-teman perlu pahami, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti boleh chat aja di kolom chat ya, nanti biar Teh Dini yang mengumpulkan. Atau nanti di akhir bisa raise hand ya. Apa prinsip pertama dari healing yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah ini.
Healing itu mempersyaratkan apa? Luka. Ini yang paling penting ya. Jadi ternyata healing itu sebuah konsep yang ada pada dunia medis. Healing ya, yaitu proses penyembuhan, dan kita punya mekanisme alamiahnya teman-teman. Kita punya mekanisme alamiahnya. Jadi kalau kita lagi motong bawang, Kak Anissa lagi ngiris bawang, nggak sengaja keiris tangannya, tidak usah panik. Tubuh kita punya mekanisme healing. Ya, ada sel darah putih yang kemudian ngejar bakteri-bakteri yang akan membuat infeksi, yang akan menutup luka perlahan gitu ya. Itu namanya proses healing. Jadi kalau ada luka, tubuh itu akan menyiratkan, memproses upaya untuk apa? Ngasih sinyal supaya ngeluarin hormon-hormon dan lain hal untuk bisa healing. Gitu. Nah, yang menarik gini, kalau kita tiba-tiba butuh healing, tapi ternyata tidak ada luka. Nah, itu yang gawat. Saya ulangin ya. Kalau kita kemudian healing, tapi ternyata kita tidak punya luka. Tuh, apa yang terjadi? Kita malah membangun luka. Kita malah membuka luka dan membuat-buat luka. Jadi balik lagi ya, healing mempersyaratkan luka. Maka hati-hati dalam memahami healing. Healing itu mekanisme alamiah tubuh ketika manusia mendapatkan atau mengalami luka. Ya, luka fisik contohnya. Nah, kalau secara psikologis gimana? Ada juga kita kesinggung, kita merasa dihina, kita sakit hati. Contohnya gini ya, orang telat ngejemput, orang telat datang. Nah, kita sakit hati, itu juga sama, terluka. Ada proses healing di situ, betul, iya. Nah, gitu ya. Jadi ketika menggunakan kata healing, hati-hati. Karena apa? Balik lagi, healing itu proses alamiah kalau kita terluka. Aku tuh harusnya dipuji, ternyata nggak ada yang muji. Oh, itu terluka. Boleh, kita healing. Tapi ingat, proses healing itu alamiah. Jadi kita nggak bisa milih. Dan milihnya sesuai selera kita. Itu jadinya nafsu. Contoh gini, aku kok hari ini nggak ada yang muji ya? Biarin. Aku akan muji diri sendiri, aku akan healing. Beli boba 1 kilo, tuh ya, dicampur teh manis. Nggak gitu. Nggak bisa milih kayak gitu, karena ada mekanisme alamiahnya, teman-teman. Ya, kan kita nggak bisa milih. Tiba-tiba kalau kegores jari, kita nggak bisa milih. Oke, aku terluka nih. Ya udah, healingnya gimana caranya supaya jerawat di muka hilang? Enggak, kan yang terluka tangan. Kita nggak bisa milih, maka mekanismenya ke arah tangan dong. Nggak mungkin ke arah muka. Nah, kita suka aneh. Yang terluka itu bagian apa? Yang pengen dihilingkan bagian apa? Itu kan nggak nyambung. Ya, hati-hati. Nah, kebanyakan orang kayak gitu. Jadi, kita perlu paham bahwa healing itu mempersyaratkan luka. Dan healing itu mekanisme alamiah. Alami. Jadi Tuhan itu, Allah itu udah menciptakan sebuah mekanisme untuk melindungi kita, membuat kita healing dan sembuh dari luka. Baik itu luka fisik maupun luka batin, begitu. Maka gini teman-teman, saya itu termasuk salah satu akademisi psikologi, praktisi konseling, yang kemudian kurang sepakat juga ketika ada orang-orang yang ngomongin soal luka batin, menyembuhkan luka batin. Nah, itu perlu dicek lagi. Pendekatannya gimana? Approach-nya gimana? Karena tadi, yang perlu kita lakukan adalah ngajak orang itu, kalaupun ia mau menyembuhkan luka batin, mestinya ngajak orang itu untuk punya mekanisme alamiah yang membuat dia bisa sembuh dari luka dengan cara mekanisme alamiah. Jangan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat, orang jadi ketergantungan dan nggak alami lagi. Begitu teman-teman. Ya kan nggak tiba-tiba kalau kita kegores jarinya, ya udah kita tambal jarinya biar lebih panjang. Kan nggak bisa gitu ya. Atau tiba-tiba kita cari jari baru. Nggak bisa gitu. Sama dengan luka-luka psikologis. Nah, makanya hati-hati nih. Dan dari sini mestinya kalau kita benar cara berpikir soal healing, apa yang terjadi? Kita selama ini bisa jadi salah dalam mendefinisikan healing. Nah, ternyata selama ini, teman-teman, manusia itu nggak butuh healing. Kenapa? Jadi ada penelitiannya ya. Tokohnya namanya Sherman dan Gorkin. Cara nulisnya Sherman, Sherman sama Gorkin. Eksperimennya udah klasik, bagus, tapi kalau dia masih dikutip dan dinukil ya, kalau istilah orang-orang.
pesantren itu. Dia masih dikutip, dijadikan referensi utama kalau kita ngomongin soal ini nih. Ternyata bahkan, jadi ini ada mekanisme yang menarik, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Bahkan ketika orang terluka, luka itu justru ngasih rasa nikmat ke kita. Ah, masa sih kamu masa terluka nikmat? Makanya ada kelainan, nanti ada ujungnya sampai ada kelainan ya. Tapi kayak gini contohnya. Kalau seseorang terluka, maka kemudian seseorang akan meringis, menangis. Rasa sakit yang luar biasa itu membuat tubuh mengirimkan sinyal-sinyal yang membuat tubuh itu ngasih tadi ya proses-proses healing yang alamiah. Nah, proses itu tuh ngasih serotonin, endorfin, dan macam-macam ya, membuat kita tuh jadi lebih tenang, membantu kita untuk lebih nikmat, dan lama-lama kita menikmati luka. Apalagi secara psikologis, kalau kemudian luka itu membuat kita boleh manja. Luka itu membuat orang lain jadi iba dan sayang sama kita. Kita jadi lebih diperhatiin gara-gara luka. Lama-lama ternyata luka itu kita nikmati. Nah, makanya ada orang-orang yang ekstrim banget malah menikmati luka. Ada yang masokis gitu ya, sengaja melukai sendiri, menikmati luka yang disebabkan oleh orang lain, kayak gitu. Itu juga luar biasa. Saya di kampus tempat saya mengajar itu pernah menangani ada rombongan mahasiswa yang kemudian sengaja melukai dirinya pakai gunting kuku yang ada dalamnya itu loh. Saya ada gunting kuku nih kebetulan ya. Ini kelihatan nggak ya? Ini ada gunting kuku kan ya? Nah, ini ada dalamnya deh. Nah, dia menyakiti tangannya tuh pakai ini nih, pakai yang dalamannya gunting kuku. Dan itu berkomunitas, ada 5-7 orang gitu ya. Karena mereka menikmati. Jadi mereka nggak bisa melakukan agresi, marah ke orang lain, mereka nggak bisa mukul orang lain karena takut berkonflik ya, karena takut menyakiti orang lain, karena takut juga jadi kriminal. Mereka menikmati bentuk-bentuk luka. Jadi ternyata bahkan orang pun juga nggak butuh healing, karena ternyata seringkali luka-luka itu ngasih kenikmatan sama kita. Dan ini juga saya sering banget nemuin orang-orang yang kemudian berlindung di balik luka. Betul-betul menggunakan luka ini sebagai media. Contoh, Kang, saya ini korban bully, saya wajar dong kalau kemudian dapat perhatian lebih. Saya ini kan dulu sering dibully, wajar dong kalau sebenarnya saya nggak bisa achieve. Jadi melakukan pembenaran karena luka-luka yang dialami. Wajarlah kalau ternyata saya nggak dapat jodoh, soalnya barangkali saya tuh gara-gara luka pengasuhan. Ya wajar dong aku jadi egois ya karena aku juga nggak diasuh dengan baik. Jadi pembenaran, malah dinikmati si luka itu. Nah, itu seringkali orang malah nggak jadikan pembenaran. Nah, makanya, aduh, luar biasa ya. Ternyata luka itu juga, kalau kemudian tadi ya balik lagi, ada mekanisme alaminya, tidak kemudian kita kita sadari, kita kenali, dan kita punya kendali atas proses healing itu, kita malah jadi menikmati luka. Ya, kita terluka, tapi kemudian kita tidak menyadari proses healingnya juga bahaya. Ya, makanya teman-teman perlu cek nih. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya mau ngajak teman-teman juga untuk sadar bahwa hati-hati, jangan serta-merta ngomong healing. Healing itu mempersyaratkan luka. Kita perlu sadari kita terluka karena apa? Apa yang membuat saya terluka, baik secara fisik ataupun psikis. Itu perlu disadari dulu. Nah, prosesnya kemudian harus kita sadari lagi supaya jadi alami. Oh, ternyata luka saya itu begini dan begitu ya. Nah, itu poin penting yang membuat kita mestinya bisa sadar betul ya. Oh, aku tuh terluka. Aku tuh terluka dan nanti ada prosesnya. Nah, ya, dan aku tuh butuh healing. Dan healing ini mesti mekanisme alamiah healingnya. Hati-hati, jangan sampai healing ini dibuat-buat tadi. Menimbulkan efek reward tadi ya, ada self reward. Nah, padahal itulah yang membuat kita jadi penguatan buat diri kita untuk melakukan pembenaran. Ternyata dengan dapat luka kayak gini, aku jadi makin dicintai gitu. Termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dipukul, disakiti, terus si yang menyakiti, ya yang kebanyakan laki-laki ya, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan kebanyakan laki-laki itu, hampir 60% lebih. Biasanya gini kasusnya, ketika disakiti, dipukul,
maka si laki-laki yang melukai itu akan minta ampun, memohon-mohon, memperlakukan si wanita yang disakiti tadi dengan luar biasa. Nah, sensasi mendapatkan perlakuan yang luar biasa itu jadi kenikmatan. Jadi pain-nya juga jadi nikmat. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Itu nggak alami namanya. Dapat kenikmatan after pain, itu nggak alami. Kalau healingnya alami, nah itu yang perlu kita sadari. Makanya di pertemuan ini saya pengen ngajak teman-teman untuk benar memaknai healing. Yang kedua, cari tahu bahwa healing itu ada mekanisme alamiahnya. Kalau kita tidak melakukan, tidak menemukan, tidak menyadari, dan tidak kenal sama mekanisme alamiah ini, jangan-jangan kita jadi tadi yang menikmati luka. Nah, tokohnya namanya Sherman dan Gorkin. Dia bikin eksperimen, orang malah ngerasa deserve to suffer. Merasa berhak terluka, menikmati rasa luka. Orang itu jadi mau diam-diam di tempat di mana dia terluka. Itu hati-hati. Makanya kenapa orang yang dalam toxic relationship, orang yang dalam hubungan yang kekerasan dalam rumah tangga, itu yang disiksa, tersakiti baik secara batin, walaupun pernah disiksa secara fisik, dia sulit untuk keluar dari relasi itu. Kenapa? Karena tadi, I deserve to suffer. Aku berhak disakiti, dan tadi malahan jangan-jangan merasa nikmat juga. Karena dia udah minta maaf kok, dia sebenarnya baik. Dia sebenarnya baik. Cuman udah lagi hilaf aja. Dia sebenarnya baik. Tuh kan baik gitu. Jadi balik lagi. Nah ini hati-hati. Kita perlu sadar hal itu. Karena kalau enggak ya kita healingnya nggak akan benar. Ya. Nah makanya yuk cek lagi nih diri kita nih. Apakah kita butuh healing ya? Atau butuh refreshing? Nah, soalnya kalau di kerjaan ya, kalau kita nggak butuh healing, tiba-tiba bilang mau healing. Pulang dari kerjaan itu malah nggak produktif. Kan tujuannya adalah refreshing, bukan healing. Kalau healing balik lagi, harus ada luka. Makanya saya selalu nawarin ke para corporate ya, para HR, human capital di sana, kalau karyawannya bilang mau healing, jangan dikasih cuti. Undang psikolog, undang konselor, ajak buat konseling. Itu yang paling benar. Gitu ya, untuk kembaliin proses kepribadiannya, proses psikologisnya atau proses fisiknya kemana? Ke mekanisme alamiahnya dia, gitu. Jadi si konselor dan psikolog itu tugasnya bukan menyembuhkan luka, bukan, tapi memfasilitasi mekanisme alamiah supaya dia alami untuk healing, gitu. Makanya kita butuh healing apa enggak? Ya itu prinsip pertama dari healing ya. Itu mudah-mudahan membuat teman-teman lebih tepat lagi mikir soal healingnya. Nah, kita masuk ke prinsip kedua nih. Ya, hati-hati. Prinsip keduanya apa? Kenapa saya bilang hati-hati? Karena ini nih yang paling penting juga nih ya. Suka salah di 2022 ini. Healing itu proses ke dalam, bukan keluar. Ya, jadi teman-teman, gak pernah healing itu butuh beli boba, butuh pengen mie gacoan, ya minimal ngedatengin mixue gitu ya, aku nggak tahu nyebutnya gimana lah ya gitu ya, ataupun harus ke staycation. Enggak, healing itu prosesnya ke dalam diri, bukan keluar diri. Jadi itu hati-hati ya. Nah, butuh psikolog atau konselor pun bukan mereka yang ngebantu kita, tapi mereka memfasilitasi kita untuk ngelihat ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya apakah kita butuh psikolog dan konselor? Sebenarnya enggak ya. Kalau kita tadi balik lagi bisa sadar, kenal dan punya kendali sama diri. Tapi kan jangan-jangan kayak gitu ya. Jangankan kayak gitu, kita sendiri juga bingung. Ya ini tuh kenapa? Ada apa sama perasaan kita dan lain-lain. Maka healing itu tadi proses ke dalam, bukan keluar. Ini perlu diwaspadai ya. Nah, semua luka itu terjadi pada proses internal. Aku terluka. Itu yang penting. Jadi yang penting itu apa tadi? Punya kesadaran bahwa oh aku terluka. Kenapa ya kok tiba-tiba aku jadi pengen marah banget? Aku pengen ngamuk banget. Kok tiba-tiba aku kesal banget? Oh aku terluka. Oh aku diperlakukan. Gitu. Poinnya di mana? Di kesadaran akunya ke dalam. Bukan oh aku luka karena dia yang mukul. Oh, aku luka karena dia yang menyakiti lewat kata-katanya. Oh, aku luka karena dia berbuat tidak adil sama saya. Enggak, tapi oh, aku terluka ya. Ada sebuah kejadian, aku terluka karena kejadian itu, dan kemudian aku punya kesadaran bahwa oh yes, aku terluka. Lukanya seperti itu. Jadi bukan karena apa, tapi seperti apa lukanya.
Ya, ini pertanyaan penting, dan ini pun pertanyaan penting kalau teman-teman mau nanya ke orang lain ya. Contoh misalkan kalau orang lain bilang kayak gini, Kang, aku bete. Kenapa? Karena apa? Nah, itu jangan nanya kayak gitu. Itu ngajak orang untuk nyari keluar ya. Jangan nanya kenapa, dan jangan nanya karena apa. Tapi pertanyaan gimana? Seperti apa? Contoh, kalau ada orang bilang, aku bete. Seperti apa bete-nya? Ya bete seperti itu. Ya kayak gimana bete-nya, yang kayak gimana? Yang kayak bete. Nah, jadi ngomongin soal bete-nya. Dia menyadari soal bete-nya. Kalau ditanya gini, aku lagi bete. Kenapa? Dia akan nyari-nyari alasan, dan alasan itu pasti di luar dirinya. Dia malah nggak sadar sama dirinya. Nah, itu cara simpel di prinsip kedua ini untuk bantu orang. Kalau ternyata dia supaya kembali lagi ke kesadaran dirinya. Oh, aku seperti ini ya. Teman-teman, salah satu hal yang penting adalah kita itu terbiasa untuk bisa menyadari pikiran perasaan kita. Sayangnya, memang nggak semua orang terlatih seperti hanya konselor dan psikolog untuk nanyain ya soal pikiran dan perasaan ya. Jadi, bagaimana perasaanmu hari ini? Sedih. Sedih kenapa? Nah, itu jangan nanya kenapa. Karena orang itu akan nyari-nyari reason, alasan yang barangkali tidak ada kejadiannya. Iya nih, aku kayaknya. Tapi yang ditanya, sedihnya bagaimana? Sedihnya seperti apa? Ajak dia sadari dulu apa yang terjadi sama dirinya, bukan ngomongin soal sebab. Ya, makanya saya tuh tipe konselor, tipe akademisi psikologi yang paling nggak mau nyari-nyari akar masalah. Yang kita cari itu jangan akar masalah, solusi dari masalah. Karena ada orang gitu ya, wah jangan-jangan ini karena kamu punya luka di masa kecil, jadi terus nelusuri di masa lalu, di masa kecil. Nggak usah. Apa masalahnya saat ini? Seperti apa masalahnya? Apa yang bisa dibantu di seperti hal itu? Kan itu ya. Nah, itu poin pentingnya teman-teman. Ya. Nah, makanya kemudian kenapa sadari ini penting? Supaya dia bisa mengenali apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, kan gitu ya. Nah, kemudian gini, poin pentingnya dari ngomongin proses ke dalam adalah supaya apa? Supaya kita punya kendali. Gitu. Jangan sampai kita kehilangan kendali. Nah, makanya ada hal yang disebut dengan trauma, dan orang juga salah Orang juga salah memahami dan mendefinisikan trauma, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak salah juga ya. Contoh kayak gini, Kang, aku pernah disakiti dan diselingkuhi. Aku jadi trauma punya relasi atau punya pasangan. Itu mah bukan trauma namanya. Orang yang sadar dan punya kendali sehingga dia bisa ngambil keputusan dan memilih, itu namanya bukan trauma. Gitu ya. Kalau trauma itu mekanisme alamiah, instingtif yang mengendalikan kita, yang ngambil alih kendali kita, itu namanya trauma. Teman-teman pernah jatuh nggak? Jadi naik sepeda, jatuh. Nah, pas bangun itu, kaki itu nggak kerasa. Badan kita jadi kebal. Itu apa? Itu namanya efek trauma. Jadi tubuh kita, fisik kita ngambil alih kendali tubuh supaya kita tidak terluka lebih lanjut. Itu trauma namanya. Ya, termasuk psikologis. Kalau tiba-tiba kita tidak menyadari apa yang terjadi pada diri kita, tiba-tiba kita histeris, tiba-tiba kita teriak, dan kita nggak sadar, nggak punya kontrol, itu baru trauma. Kalau kita bisa bilang bahwa, iya nih aku jadi nggak percaya lagi sama cowok, itu bukan trauma namanya, itu namanya uneasy feeling. Kita memang ya belum mau aja, atau belum nemu aja orang baru, gitu ya. Hati-hati nih, orang juga banyak salah dalam gampang banget kayaknya bilang aku trauma. Enggak, trauma itu sesuatu yang sifatnya fisikal dan tidak sadar. Kita diambil alih. Tubuh kita tuh diambil alih sama fisik kita supaya melindungi diri kita. Ya, ketika saya menghadapi korban bencana gempa ya di Cugenang kemarin di Cianjur. Tiap kali ada goyangan itu dia tiba-tiba, kalau istilah Sunda itu ngorejat. Ya, apa ngorejat when someone ngorejat itu bahasa Indonesianya apa tuh, Din? Ngorejat itu? Terperanjat. Nah, terperanjat. Terperanjat. Itu kan diambil alih sama tubuhnya untuk terperanjat. Nah, tiba-tiba ada petir, tiba-tiba bangkit, kan dia nggak punya kendali. Kan kalau punya kendali kan dia mikir dulu, itu apa? Baru.
Itu namanya efek trauma, teman-teman ya. Nah, makanya fokus untuk ngomongin healing ya. Kenapa prosesnya ke dalam? Supaya apa? Supaya bisa sadar. Sadar ini ngajak kita punya kendali. Makanya yuk sadari, yuk kenali, sama yuk optimalisasi. Maka teman-teman, seringkali yang disebut bahagia, itu yang namanya kapok, betul Zahro. Aduh. Kalau kita udah punya kendali, enak mau ngapa-ngapain. Makanya gini, kebahagiaan itu, gini teman-teman, ini mudah-mudahan jadi quotes yang teman-teman capture, teman-teman masukin story, terus mention saya supaya saya repost ya. Ngarep banget. Kebahagiaan itu adalah kapan? Ketika kita terampil mengendalikan, walaupun gagal, tapi kita punya kendali atas effort kita, itu juga bahagia. Makanya kenapa kalau teman-teman misalkan kenapa olahraga itu melatih sportivitas. Kenapa? Karena walaupun kita kalah dalam olahraga, tapi kita udah mengusahakan yang terbaik dan kita kalah, kita tetap bahagia dan puas karena kita punya kendali atas hal-hal yang terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Maka goals utama ketika kita healing adalah punya kendali atas proses luka itu. Ya nggak apa-apa aku terluka. Ya nggak apa-apa, aku nggak baik-baik aja. Tapi aku punya kendali atas diriku. Bukan mulutnya orang lain yang punya kendali atas pikiranku. Bukan pikirannya orang lain yang punya kendali atas perasaanku. Dan bukan rasa-rasa sentimen yang kita takut menyakiti orang lain yang membuat aku berperilaku. Gitu. Jadi aku melakukan apa yang aku lakukan karena aku sadar betul ini untuk kebaikanku dan ini pun otomatis akan jadi kebaikan orang lain. Jadi tidak pernah keraguan-raguan dalam diri itu menyebabkan kebaikan pada orang lain. Tidak pernah. Kita perlu pasti dan firm atas apa yang kita pikir, rasa, dan lakukan. Nah itu nggak bisa kalau nggak punya kesadaran, pengenalan sama diri, dan tadi rasa ingin optimal. Gitu. Nah makanya gini, orang yang terampil mengendalikan dirinya tidak mungkin pengen mengendalikan orang lain. Orang yang tidak terampil mengendalikan dirinya, dia pengen ngendaliin orang lain. Supaya orang lain ngerti dia. Orang dia sendiri aja nggak ngerti dirinya. Gitu ya. Maka hati-hati teman-teman. Ini kata-kata ajaib yang teman-teman boleh cek literatur siapapun ya. Tokohnya namanya Shelley Taylor. Interpersonal Cognition-nya, bukunya Interpersonal Cognition, tokohnya namanya Baldwin. Ada juga namanya Susan Fiske ya, nulisnya Fiske. Mereka tuh bilang kayak gini ya. Beliau tuh bilang kayak gini teman-teman. Orang-orang yang berusaha mengendalikan orang lain atau punya kendali atas orang lain adalah orang-orang yang tidak punya kendali atas dirinya. Dia nggak sadar siapa dirinya, dia nggak kenal siapa dirinya, dia nggak tahu bagaimana cara mengoptimalkan dirinya, maka dia pengen mengambil alih apa-apa yang dimiliki sama orang lain. Hati-hati. Orang-orang yang punya kendali atas dirinya, ya udah cukup fokus. Oh gitu ya. Ketika nggak dengar orang ngegosip juga, oh gitu ya. Ya udah, gitu ya udah. Nggak komen. Ketika dimanfaatkan sama orang lain, kemudian dibuat terluka sama orang lain, oke. Yang penting aku bermanfaat gitu. Nggak kan kebanyakan orang di 2022 terutamanya, Kang, aku orangnya nggak enakan. Aku ingin belajar masa bodoh. Justru jangan masa bodoh. Kalau kita belajar masa bodoh, artinya apa? Kita selama ini memang terlalu mikirin orang lain. Artinya kita nggak punya kendali sama diri. Jangan masa bodoh. Justru harus peduli sama diri. Yang diri ini bisa peduli sama orang lain. Itu tuh kalau kita pengen masa bodoh tuh artinya ya kita lagi nggak punya kendali sama diri sendiri. Kita kebanyakan dikendalikan sama pikiran orang lain. Ya, begitu kira-kira teman-teman. Nah, ini prinsip terakhir sekaligus langkah-langkah yang kemudian bisa saya sharing ketika saya membantu orang buat proses healing ya. Yang mudah-mudahan ini juga jadi cara teman-teman untuk bisa healing atau berproses healing. Prinsip ketiga adalah gini, yang perlu teman-teman pahami tadi ya, saya ulangi lagi dari awal. Prinsip pertama, healing mempersyaratkan luka. Maka tiap kali teman-teman ngerasa butuh healing, cek lagi identifikasi aku luka karena apa. Seperti apa lukanya? Harus aku sadari, supaya aku kenali. Lalu coba cek lagi, apakah yang aku lakukan adalah proses alamiah? Jangan sampai proses karbitan, yang membuat kita malah bergantung sama sesuatu atau seseorang.
Yang, aku butuh healing yang. Ke kursi goyang ya. Gitu ya. Beb, gitu ya. Aduh, enggak kan, prosesnya ke dalam. Itu prinsip kedua. Nah, prinsip ketiga, ya kita harus ingat, healing itu ya ketika pun berproses, yaitu prosesnya ke dalam di prinsip kedua. Prinsip ketiganya adalah healing itu melibatkan progress dan time dan waktu. Makanya ada istilah atau quotes ya, ada proverbs ya istilahnya tuh. Ada kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa time will heal. Waktu akan menyembuhkan, betul. Tapi kurang tepat juga. Harus ada tambahan variabel selanjutnya namanya variabel progress. Maka healing itu harus melibatkan progress. Dan ada waktu-waktu tertentu. Nah, gitu ya. Maka healing itu tidak akan healing kita itu hanya dengan pergi ke sebuah tempat. Nggak bisa. Tiba-tiba kita ke Gunung Tangkuban Perahu, ya, mencelupkan jari ke Kawah Putih. Nggak bisa, melepuh jari kita nanti. Ya. Atau jalan-jalan ke gunung, kita coba naik gunung, gitu, lalu loncat dari gunung. Nggak bisa, gitu ya. Atau kemudian staycation di hotel, nggak bisa. Ya, nggak bisa, bukan gitu caranya. Dan kamu juga tidak akan healing karena butuh dengan orang yang tepat. Jangan-jangan aku butuh pacaran. Enggak juga. Malah menambah luka yang ada ya. Gitu. Enggak juga, bukan. Ya, tapi apa? Variabelnya cuma dua, teman-teman. Progress dan time. Nah, kalau diilmiahkan supaya teman-teman bisa mengkonkretkan, mengoperasionalkannya, yang dimaksud progress dan time kita bangun ke sebuah tabel ya. Progress dan time itu kayak gini. Ini time itu variabel X, misalkan ya, progress itu Y ya. Kalau teman-teman yang matematika kan pasti sering melihat ya. Ada kurva-kurva macam ini ya. Progress and time. Nah, seperti apa nih? Nah, biasanya, bentar ya. Ya, nah biasanya kalau di ilmu statistik itu kan suka ada tuh ya. Nah, ini tuh namanya garis linier. Maksudnya seperti apa? Kebanyakan orang mikirnya tuh mikir linier. Ini misalkan 1 hari ya, terus ada 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya. Nah, pikiran orang, mindset orang tuh masih linier. Jadi kalau hari pertama, maka aku progresnya 1, gitu ya. Kalau hari kedua, maka aku progresnya jadi 2, gitu ya. Pikiran itu linier. Kalau hari ketiga, maka aku progresnya apa? Nomor 3, gitu. Jadi seiring waktu, maka aku akan berprogres, maka aku akan sembuh. Kebanyakan orang mikirnya kayak gitu, kebanyakan orang. Tapi hidup kita tidak seindah Y sama dengan A plus BX seperti ini ya. Rumus linier ya, garis linier. Enggak. Hidup kita tuh seringkali seperti ini, teman-teman. Ya. Hari pertama, ya oke, sembuh, aku baik-baik aja, aku bisa nerima. Misalkan di 3. Tapi hari kedua, tiba-tiba kepikiran. Hari ketiga makin down, kelima makin down. Kok aku makin terpuruk? Gitu ya. Tapi di satu titik nanti akan tiba-tiba melesat dan naik. Nah, gitu. Ternyata progresnya bisa jadi nggak linear seperti ini. Tapi progresnya adalah apa? Menukik dulu ke bawah, ada fase-fase depresinya, lalu kemudian meningkat, elevate ke atas. Gitu, seringkali seperti itu. Atau yang perlu teman-teman pahami bahwa progres kehidupan kita dalam luka itu bisa jadi yang seperti ini, teman-teman. Sifatnya bukan kurva yang seperti ini ya. Kurva yang melesat, namanya inflection. Ada inflection point, ini namanya kurva inflection. Tiba-tiba naik aja dan kita akan heal. Tapi juga seperti ini. Jadi di satu titik tuh kita stagnan. Berhari-hari ada di sini aja terus, tiba-tiba naik. Dan sebulan kemudian naik kayak gitu. Nah, ternyata fase-fase healing itu kayak gini, teman-teman. Dia tidak linear seperti ini. No, dia tidak linear seperti ini. Dia inflection point kadang-kadang, dan bersyukur kalau kita inflection, jadi tiba-tiba tuh jadi bijak. Gara-gara menemukan sebuah luka, dia tiba-tiba jadi bijak aja. Itu karena inflection point. Atau seringkali justru yang ini, ada tahap namanya. Dia akan stagnan di satu titik dulu, memang nggak progres di waktu tertentu, tapi tiba-tiba akan naik. Nah, ini namanya tahap stage atau tahapan.
ada tahapan orang-orang kemudian jadi bangkit, begitu. Ya, jadi nggak bisa ternyata orang itu ya progres dan time-nya seperti ini, pengennya tuh ya Allah, aku terluka hari ini, besok lebih baik. Nggak bisa tiba-tiba kayak gini. Seringkali kayak gini ya, terpuruk sampai down banget, terus terpikir, nanti naik gitu. Nah, proses ini yang kemudian perlu kita sadari dan nikmati, itu alami, insya Allah gitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan secara konkret ya ini, saya suka bikin list ya, ngajak orang-orang yang saya konseling, terutama yang precise, yang tahu persis apa kejadian yang membuat mereka terluka, maka aku ajak mereka untuk membuat tabel, nulisin lukaku ada di mana, seperti apa lukakunya, aku terlukanya seperti apa, dituliskan di sini. Oke, udah. Terus dalam kejadian itu dan kamu merasa terluka itu, apa yang ada dalam kendali, apa yang enggak, dan kita fokus ke apa yang ada dalam kendali. Nah, yuk kira-kira tentukan progres apa yang dilihat sebagai progres nih dalam kejadian itu. Ya, misalkan aku baru diselingkuhin, aku nggak lulus. Oke, terlukanya karena apa? Karena menyesal, karena aku nggak banyak belajar. Oke, yang ada dalam kendali apa? Progresnya apa nantinya? Oke, aku bisa menemukan media lain untuk bisa mengembangkan diri, misalkan apa. Terus berapa lama kira-kira? Nanti yuk kita evaluasi. Nah, dengan begini, orang diajak untuk sadar punya kendali sama apa-apa ya memang dia bisa kendalikan. Ya, lukanya, kendalinya, progresnya, dan waktunya. Nah, cuman ternyata ini hanya bisa dilakukan pada orang-orang yang memang normal ya gitu ya. Artinya kejadian-kejadian kehidupannya itu adalah kejadian-kejadian yang stressful ya. Nah, ada juga orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang sangat ekstrim dan perlu sampai kemudian kena ke area fisiknya, itu perlu ke psikiater yang dikasih obat. Ada juga yang perlu kemudian terapi sama psikolog karena kemudian dia kehilangan kuasa kendali atas emosinya. Itu perlu ke terapi ke psikolog juga. Tapi kalau buat teman-teman yang masih mengalami kejadian normal kehidupan, terus aku sakit hati gitu ya. Aku sakit hati diginiin, aku merasa terhina, kok aku ngerasa nggak dilibatin, kok aku kayaknya dibully. Nah, bisa nih pakai tabel ini. Gitu ya. Ini tabel yang kemudian mudah sekali diaplikasikan. Saya seringnya pakai ini ya. Apalagi kalau lagi konseling atau nge-konseling orang, saya pakai ini. Yuk, lukanya apa? Apa yang ada dalam kendali? Oke, apa yang kamu sebut atau definisikan sebagai progres? Kalau ini progres bukan, kalau itu progres bukan. Nah, gitu ya. Dan disadari, dikenali. Nanti kita atau orang itu yang kita bantu akan mengenali progres dan bisa menghargai waktunya. Gitu. Tenang kok. Jadi memang nggak buru-buru. 3 prinsip tadi ya. Memang ada luka, kita harus accept luka itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, ke dalam orientasinya, maka fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga, memang ada progres dan waktu yang harus kita lalui bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sekarang sekalian promo, teman-teman, sambil nunggu teman-teman nanti ada yang bertanya ya. Teh Dini siap-siap ya kalau ada pertanyaan, dan teman-teman siap-siap juga buat raise hand kalau ada yang mau bertanya. Saya dan tim dari Wellness Center itu kemudian lagi bikin 2 program untuk bantu teman-teman seriusan healing. Kalau ternyata nanti teman-teman coba di rumah ya, ini mungkin selama seminggu gitu ya, atau 2 minggu, kayaknya aku susah banget. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kayak gini nih, kena yang namanya life trap ya. Jadi ada 2 hal yang kemudian itu ngaruh banget ya. Yang pertama itu life trap. Nah, life trap itu jebakan kehidupan. Pernah nggak teman-teman mengalami kejadian yang sama, tapi meresponnya dengan cara yang sama juga? Jadinya teman-teman ngerasa itu bermasalah lagi. Contoh gini, waktu TK aku dibully. Aku nggak bisa mengatasinya, aku nggak punya kendali karena dibully ya. Aku berharap segera selesai TK-nya. Akhirnya SD, yes. Ternyata pas SD aku dibully lagi. Dan aku merespon dengan cara yang sama. Ya, nggak melawan, nggak ngelapor. Aku merespon dengan cara yang sama seperti aku TK. Aku hanya berharap SD ini cepat-cepat berakhir. Yes, SD berakhir. SMP aja. Ternyata ketemu lagi sama para pembuli. Ya, bukan dari SD yang sama, tapi ternyata tipe relasi yang sama. Itu namanya life trap. Ya. Ada nggak teman-teman yang punya kawan yang dia nggak kapok-kapok?
jadian sama orang yang salah aja terus. Disakiti aja. Itu life trap. Ketemu orang yang beda, tapi selalu membangun relasi yang sama. Dan merespon dengan cara yang sama. Itu namanya life trap. Orang-orang kayak gini nggak sadar bahwa dia punya luka. Yang luka itu dipendam. Gitu ya. Luka itu disupres istilahnya. Kan ada dua istilah kalau dalam psikologi itu ya. Kalau ada sebuah kejadian, ada dua hal yang jangan dilakukan. Yang pertama namanya supres. Bukan surprise, itu namanya kejutan ya, surprise ya. Ini suppress itu diabaikan. Ya udahlah, mungkin dia nggak sengaja. Ya udahlah, mungkin dia lagi, ya mungkin dia nggak ngerti aja kali. Ya udahlah, mungkin dia kayaknya orangnya kayak gitu. Ya udahlah, biarin aja. Nah itu namanya disuppress, diabaikan. Gak boleh kita mengabaikan sesuatu. Harus diselesaikan. Kita harus merespon. Responnya jangan diabaikan. Yang kedua adalah repress. Ya ada suppress. Ada repress. Repress apa? Ditekan. Gue sebenarnya mau marah tapi ya udahlah gue tekan aja gitu. Itu bahaya tuh. Dua hal itu bahaya. Kalau responnya kayak gitu lagi, tapi kita terus berulang mengalami kejadian yang sama, itu namanya life trap. Ya. Dan orang-orang seperti ini memang kesulitan untuk menyadari hal itu. Ya, contoh, ada nggak di tempat kerja teman-teman? Saya sering dapat kasus ini, kemudian saya coba tangani ya. Sorry, saya tulis di sini ya, saya nggak ada di slide soalnya. Satu, orang-orang yang life trap, ya. Nah, orang-orang kayak gini memang sulit untuk bisa sadar luka, sadar untuk punya kendali. Nggak bisa tiba-tiba dia dengan sadar bikin draft ini, ya. Makanya teman-teman coba, kalau teman-teman masih bisa ngerjain draft ini, si tabel ini, nah teman-teman masih normal. Ya, kejadian kehidupannya masih alamiah, gitu ya. Tapi kalau teman-teman, iya ternyata kan aku tuh life trap banget. Ada di kerja di kelompok A, ternyata di kelompok A tuh aku konflik sama orang, aku dipindahin ke kelompok B, di kelompok B aku konflik lagi sama orang, aku pindah lagi ke kelompok C, aku konflik lagi sama orang. Itu namanya life trap. Kita kemudian mengulang kejadian yang sama tapi selalu merespon yang sama juga, tapi dengan orang yang berbeda-beda. Nah, ada nggak kita punya orang yang kayak gitu nggak? Punya teman yang kayak gitu nggak? Atau malah diri kita? Itu namanya life trap. Nah, itu hati-hati tuh. Kita mesti keluar dari jebakan kehidupan itu. Ada orang yang gitu lagi. Nggak kapok-kapok aja ya. Tapi dia juga bingung. Gimana cara keluar dari situ? Itu namanya life trap. Ya. Atau yang kedua, ada istilah namanya maladaptive schema. Ya. Maladaptive. Manusia itu punya keterampilan dua, ya adjustment. Bisa mengubah lingkungan untuk menyesuaikan sama dia, namanya adjustment. Jadi lingkungan, aku ubah untuk menyesuaikan sama aku, namanya adjustment. Datang ke sebuah ruangan, mejanya di sini aku yang ngeganti, aku yang menyesuaikan supaya aku nyaman, namanya adjustment. Tapi ada juga adaptif, yaitu aku yang menyesuaikan sama lingkungan. Nah, ini ada namanya maladaptif. Orang yang kalau menyesuaikan sama lingkungan itu suka nggak nyambung, gitu ya, suka nggak tepat, jadinya nggak peka, dan dia sendiri nggak sadar, oh aku salah ya, kok aku nggak sopan ya, dia nggak nyadar bahwa dia melakukan hal itu. Kalau teman-teman seperti ini, terus suka dikomenin padahal aku ngerasa nggak salah, itu namanya maladaptive schema. Perilakunya membuat diri nggak ngerti, orang tuh apa sih yang dipengen, aku jadi pusing. Jangan-jangan bukan orang lain yang salah, tapi kita yang maladaptive schema. Kalau teman-teman ternyata merasa ada di dua hal ini, cocok untuk ikut acara ini, menari ya, membangun narasi diri. Karena nanti narasi hidup teman-teman, gini, narasi itu Teh Dini ya, jagonya ya, nanti kita akan bahas bareng sama Teh Dini. Narasi itu cara seseorang mendeskripsikan dirinya. Saya gemes banget kalau ngobrol sama orang terus dia bilang gini, aku tuh ya kenapa ya hidup aku tuh kan merana banget, tahu nggak? Aku tuh, jadi dia menceritakan dirinya dengan cara yang sangat negatif, padahal nikmat Allah tuh begitu berlimpah sama dia. Ya, jangan-jangan dia ini punya life trap, sehingga dia tidak punya pilihan selain melihat hidup dengan cara yang buruk, atau dia merespon kejadian kehidupannya sekitarnya dengan buruk juga, karena dia maladaptive schema. Nah, maka kita ngajak teman-teman yang merasa dirinya belum punya narasi yang baik, belum punya narasi yang positif, sehingga kalau lagi ngelamar kerja atau lagi promosi, suka bingung untuk menjelaskan siapa dirinya. Aku tuh anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi kayak gitu yang dicerita itu, bersuku Sunda. Itu makanya identitas kelompok ya, bukan diri. Nah, di membangun narasi diri ini,
kita akan ngomongin soal, nah, yuk kita bantu untuk mendeteksi luka-luka diri. Barangkali ada luka yang di masa lalu banget, ya kita mulainya dari saat ini ya. Saat ini punya luka apa? Oke, ternyata aman-aman aja. Oke, berarti barangkali di masa remaja. Remaja oke, aman-aman aja. Apakah di masa kecil? Nah, nanti diidentifikasi nih, ada nggak tuh hal-hal yang di dulu itu kemudian jadi jebakan hidup, jadi life trap itu. Nanti di fase ketiga kita ajak buat healing dan berdamai sama diri. Nah, udah damai mah enak untuk ngebangun narasi diri bahwa aku adalah orang yang menerima diriku, aku punya potensi apa gitu ya. Kita lakukan selama 1 bulan, ya 4 pertemuan. Bener ya tadi ini tanggalnya udah bener ya, yang ini mah ya. 3, 10, 17, 24 ya. Nah, untuk teman-teman yang daftar sampai besok, harganya 300.000. Nah, Senin harga naik ya. Gitu teman-teman. Tapi Kang, aku mah nggak masalah sama narasi diri mah aman, aku udah keren, udah baik-baik aja, aku nggak ada life trap kok. Tapi aku sering menghadapi orang yang suka life trap, ya udah ikut ini aja, kita ajakin buat ini, gitu. Ya ajakin temennya, maksudnya yang kena life trap untuk ikut ini. Ada teman aku yang nggak peka banget, dia dimusuhin sama semuanya. Dia itu, kita tuh punya grup yang nggak ada dianya, itu namanya malalatif skema, ya. Dia nggak diajakin di grup mana-mana. Ya, suruh ajak ini. Gitu ya. Atau teman-teman malah yang kemudian, aku sih kalau secara psikologis, secara relasi, secara interpersonal nggak masalah, Kang. Cuman saya tuh bermasalah di segi fisik. Suka nyeri, otot, pegelinu, suka tiba-tiba, suka mengalami kram. Ada orang-orang yang kayak gitu ya, tiba-tiba tremor, atau tiba-tiba vertigo, pusing, migrain, stres dikit, sakit perut, dan lain-lain. Nah, saya sama sepupu saya nih ya. Sepupu saya itu berarti karena dia itu adalah Teh Sasa ada nggak di sini ya? Mestinya ada ya. Aku undang juga nih Teh Sasa. Kuliah S2-nya di Jepang, fisioterapi ya, S1 S2 fisioterapi, profesi fisioterapis. Kita akan ngomongin ini nih, menyadari bagian tubuh yang menopang aktivitas diri. Jadi jangan salah teman-teman, postur kita itu penting banget. Kalau yang muslim itu makanya kenapa diajarin untuk sholat 5 waktu dengan postur yang benar. Itu karena postur itu nopang banget aktivitas kita, terutama aktivitas psikologis kita, itu ngaruh banget ya. Dan nanti diajarin juga untuk mengidentifikasi potensi nyeri yang menghambat aktivitas ya. Ngaruh banget ya posisi duduk, apa ya, ini lagi nge-zoom, ada yang sambil rebah, ada yang sambil begini, ada yang miring, itu juga hati-hati ya. Itu kayak nggak ngaruh, tapi ngaruh ke bagaimana cara kita menikmati hidup, bagaimana merespon kejadian-kejadian yang emosional. Itu postur itu ngaruh. Tokohnya namanya Paul Van Lang, ya dia bilang bahwa pergerakan, motion, ya itu creates emotion. Jadi yang menyebabkan gejala-gejala psikologis adalah perubahan-perubahan fisiologis. Nah, kalau teman-teman ngerasa, aku kayaknya ikut ini aja deh. Nah, sama ya, harganya 300.000, Senin harga naik ya, nanti dipandu sama saya dan Teh Sasa ya. Begitu. Atau kan saya mah nggak punya masalah di keduanya. Saya mah justru lagi banyak ketemu sama orang-orang yang kemudian punya masalah itu. Gimana? Nah, itu mah harus saya transfer ilmu saya nih. Itu ikut yang ini. Ini mah lebih mahal. Karena saya mau nularin ilmu saya sepenuhnya. Alhamdulillah udah ada 6 peserta ya. Dan ini nggak akan banyak-banyak, maksimal di 15 orang aja. Saya mau share bagaimana cara saya ngebantu banyak orang. Dari 2018 sampai sekarang itu saya udah puluhan ribu ya nanganin kasus konseling ya. Makanya ikut gabung di International Association for Counseling juga. Meneliti bagian konseling, dan saya nemu hal-hal yang teknis praktis untuk bisa bantu orang lain di konseling. Begitu ya. Tapi ini kalau teman-teman butuh, kalau nggak nggak usah. Fokus di yang ini aja dulu untuk ngecek seberapa baik, seberapa normal, seberapa alamiah teman-teman ketika mengalami kejadian. Terluka nih, aku sakit hati, misalkan ya, tiba-tiba disinggung sama mamang-mamang ojol gitu ya. Duh, Neng, baru kali ini aku ngebonceng orang, bannya kempes. Aduh, kita sakit hati. Nah, tulis di sini, sakit hati karena mang ojol. Apa yang bisa aku punya kendali? Aku bisa olahraga. Itu masih normal berarti ya. Tapi kalau kita kemudian jadi marah-marah, masih komentar negatif, posting di sosial media yang negatif tentang ojol itu,
Dan jadinya maladaptif aja, berarti kan kita lagi nggak normal dan nggak baik-baik aja. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Barangkali kita selanjutnya akan berdiskusi ngomongin soal yang basic tadi, soal healing, 3 prinsipnya, dan apa yang bisa kita lakukan dengan healing tadi. Saya serahkan ke Teh Dini untuk memandu jalannya diskusi kita. Silahkan, Teh Dini. Oke, siap Kang Zen. Terima kasih banyak. Boleh kasih applause dulu untuk Kang Zen. Terima kasih banyak ya. Kayaknya banyak siapa yang merasa tercerahkan, siapa yang ngerasa, oh healing tuh gitu ya yang benar. Boleh dong, oh banyak yang tepuk tangannya. Boleh katakan saya yang merasa belajar dari sesi tadi. Siapa yang merasa belajar di sesi tadi? Katakan saya di kolom chat. Saya. A-nya banyak boleh, S-nya banyak boleh, Y-nya banyak boleh, bebas ya. Saya. Wah, asik. Luar biasa ya. Nah, yang tadi disampaikan sama Kang Zen itu masih baru sedikit, baru permukaannya. Itu masih akan ada cara yang lebih detailnya lagi. Gimana caranya supaya kita bisa tahu lukanya, terus gimana cara menanggulanginya. Kalau nggak sadar gimana ya biar bisa betul-betul tahu, oh ternyata aku tuh ada luka di sini. Dan harus apa yang bisa aku lakukan. Nah, tadi bisa lewat kelas-kelas yang tadi disampaikan sama Kang Zen. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat cukup banyak, tapi ini saya pilih satu dulu aja Kang ya. Ini dari Kak Fakri Husaini. Nah, Kak Fakri ini bertanya, Kang, kalau kita sedang merasa marah dan merasa terluka batin, bingung cara mengeluarkan energi negatifnya, supaya energi itu bisa disalurkan kepada hal-hal yang positif dan tidak berimbas sesuatu yang negatif bahkan fatal, itu gimana caranya, Kang? Gimana caranya supaya apa tadi ulang lagi? Hal-hal yang negatif? Iya, jadi pas ada luka, ada energi negatif itu nggak disalurin ke hal yang negatif gitu. Jadi gini, pertama, kejadian itu selalu netral. Ya, kejadian itu selalu netral. Dan emosi yang bersamaan dengan kejadian itu pun juga sebetulnya netral. Nah, kita yang justru meresponnya atau mempersepsi kejadian itu sebagai negatif atau positif. Ini saya sering banget ngulang-ngulang cerita ini. Dini mungkin ingat ya. Saya perjalanan jauh dari Bandung ke Jakarta. Lapar di jalan, saya ke rest area untuk makan nasi goreng. Ini Dini ingat nggak cerita ini ya? Saya makan nasi goreng nih. Makan nasi goreng selama 3 menit, makan nasi gorengnya nikmat banget, enak banget. Nah, ketika saya buka seladahnya, ternyata ada 3 ekor anak kecoa kecil bergerak-gerak di piring nasi gorengnya. Nah, kira-kira itu kejadian yang baik apa kejadian yang buruk buat saya? Nah, masalahnya gini. Masalahnya kan si kecoanya nggak saya makan. Ya nggak? Saya mengalami 3 menit yang nikmat. Nah, kita tuh suka lupa sama pengalaman yang positifnya. Gitu ya. Dan itu hal yang wajar. Nah, maka kalau pertanyaannya kayak gini. Bagaimana cara supaya kita kemudian bisa menjadikan kejadian itu sebuah hal yang positif, itu kali pertanyaannya. Karena ternyata tidak ada kejadian yang negatif. Semua kejadian itu selalu netral. Kita yang membuat itu jadi negatif. Kedua, emosi yang merespon pun emosinya netral semua. Bahkan marah pun netral. Tapi ekspresi marahnya itu yang membuat kita tadi ya maladaptif atau life trap. Gitu ya. Kalau teman-teman sekalinya disusul sama orang di jalan, bawaannya pengen ngebut dan nyusul orang, emang kita lagi balapan kan? Enggak ya. Itu tuh namanya life trap. Ngulang-ngulang respon yang sama, padahal kita nggak lagi balapan. Nah, makanya bagaimana caranya? Sadari bahwa kejadian itu netral. Nah, kejadian itu membuat saya merespon apa? Apakah itu hal yang kemudian kita lihat sebagai diri kita? Kalau kayaknya aku bukan orang yang seperti itu deh, ya jangan. Gitu ya. Nah, orang-orang yang nggak nyadar diri, tadi yang maladaptif. Tapi dia nggak sopan, Kang. Aku lagi naik motor, dia nyalip. Kalau kita celaka gimana? Kan kalau kejadiannya kan nggak ada yang celaka. Kalaupun dia buru-buru ya nggak apa-apa. Tapi dia harus dapat pelajaran. Emang kamu gurunya harus memberi dia pelajaran. Kan gitu. Balik lagi, kejadian itu netral. Yang membuat kita menjadikan itu positif atau enggak adalah respon kita. Perilaku kita terhadap kejadian itu. Maka bagaimana ya energinya itu supaya terus selalu positif? Ya jadikan perilaku yang positif. Yang tadi kalau balik lagi ke efek healing tadi, yang tidak life trap,
tidak membuat kita terjebak pada konflik yang tidak perlu, dan tidak maladaptif skema yang membuat kita melakukan perilaku-perilaku yang ternyata itu nggak baik dan ya, aku tuh nggak kayak gitu loh. Gitu. Kurang lebih seperti itu jawabannya Teh Dini. Siap, terima kasih banyak Kang. Ini sebenarnya banyak yang bertanya, tapi beberapa ada yang sudah terjawab juga dari pematerian tadi ya. Jadi saya coba ke pertanyaan yang agak kasuistis, boleh ya Kang? Ya, boleh. Silakan. Ini dari Kak Sari. Kang, gimana ya progresnya setelah dihianati dan ditinggalkan oleh pasangan dalam kondisi punya anak dan sulit untuk move on dalam masalah finansial? Karena nggak bisa kerja dan nggak bisa usaha, jadi merasa nggak berguna dan nggak bisa apa-apa, katanya gitu. Oke. Nah itu kan ada kasus tuh, enak tuh ya, ada kasusnya. Kita masukkan ke, ini udah kelihatan ya, saya share slide ya. Kasusnya adalah dihianati kan, diselingkuhi atau hianat adalah, belum tentu selingkuh juga ya, hianat. Oke, lukaku tuh di mana tuh? Lukaku tuh di apa? Ya lukanya karena dia berkhianat, bukan itu dia. Yang dia maksud adalah lukanya aku tuh apa? Oh, aku punya ekspektasi. Aku punya ekspektasi bahwa dia jadi imam yang baik. Dia jadi contoh yang baik. Masih ngomongin dia. Itu juga masih bukan kendali diri. Kebayang nggak sampai sini? Itu dulu. Luka aku di mana? Aku merasa sendirian. Nah, itu baru. Aku merasa tidak berdaya. Nah, itu baru. Kebayang sampai sini ya? Jadi bukan karena dia berkhianat, dia berselingkuh, dia nggak jadi contoh yang baik. Itu dia, bukan aku. Ya, di lukaku itu tulis apa yang membuat aku menjadi terluka. Apa sakitnya? Oh, aku jadi tidak berdaya, misalkan. Oh iya, tulis. Tidak berdaya. Apa yang dimaksud dengan tidak berdaya? Nah, itu jadi progres tuh. Maksudnya aku kemudian jadinya ngerasa rendah diri. Oke, berarti progresnya seperti apa? Percaya diri, kayak gitu. Aku jadi merasa sendirian. Sendirian tuh jadinya gimana? Oh, berarti harus ngebangun relasi yang suportif, kayak gitu. Itu contoh memindahkan tabel luka atau mengisi tabel luka, lalu menjadikannya tabel progres. Gitu ya. Jadi ketika saya juga menangani kasus-kasus tadi ya, Kang, aku tuh percaya banget sama dia. Semuanya aku beri sama dia. Ternyata dia berkhianat. Oke, kita stop ngomongin dianya. Yang kamu rasakan apa? Aku tidak berdaya tanpa dia. Oke, dianya kita hapus. Aku tidak berdaya. Apalagi, aku kayak nggak punya kekuatan. Oke, kita tulis. Aku tidak punya kekuatan. Maka progresnya adalah jadi apa? Jadi punya kekuatan. Ya, jadi punya daya. Kalau punya daya gimana? Apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang ada dalam kendali kita untuk mengupayakan kita bisa berdaya. Kita bisa percaya sama diri kita kayak gitu. Itu yang diajak. Lalu kita cek nih, berapa lama sanggupnya? Kita dampingi gitu sebagai konselor, sebagai teman curhat, sebagai support system ya kayak gitu. Itu masih normal. Ya, itu masih normal. Nah, tapi misalkan kita ketemu orang itu dikhianati, dia malah nyari orang yang juga suka berkhianat, gaul, ketemu, berinteraksi, malah berpacaran, nyari pasangan sama orang yang juga punya riwayat berkhianat. Aduh, itu namanya life trap. Nah gitu ya. Sampai sini kebayang ya teman-teman ya. Itu bedanya yang normal dengan yang life trap. Ya, itu contoh kasusnya tadi ini. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya tadi. Seperti itu. Terima kasih Kang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini coba pilih pertanyaan yang biasanya jadi salah satu isu yang suka diungkit ya. Ini pertanyaan dari Kak. Abis ini, Teh Din, abis ini kita ke yang raise hand ya supaya bisa ada yang cerita. Oh iya, siap. Oke. Nah ini dari Kak Dian. Kang, kalau penyebab luka itu orang tua, gimana nyembuhinnya? Itu mungkin suka yang dibahas inner child itu Kang. Itu juga teman. Nah, sama aja. Sama. Kita masukin ke tabel ini teman-teman, sama juga ya. Nggak ada bedanya. Kita masukin ke tabel ini juga. Sorry, saya hapus dulu ya. Mana ya penghapusnya ya? Nah, ini kita hapus dulu aja. Sama luka sama orang tua. Ya udah, orang tua ngapain kita? Dan teman-teman mesti ingat ya, apapun yang dilakukan orang lain ke kita itu pasti skenario Tuhan, skenario Allah. Pasti ngajarin kita untuk kita punya keterampilan apa, kan yang diujinya kita.
Bukan berarti kita lagi dihinakan sama Allah, sama Tuhan, bukan. Lagi diuji, kita punya keterampilan apa untuk mengatasi hal itu. Contoh, kita dikasih orang tuanya itu yang kita nggak bisa milih. Maka apa? Apa yang kita rasakan terhadap orang tua kita? Aku dibully, misalkan. Aku direndahkan. Direndahkan. Aku dikasih pengasuhan yang salah. Oh, akan gitu ya. Ya udah tulis dulu, ini luka aku. Jangan ngomongin orang tuanya. Yang saya sebel itu, banyak kajian-kajian luka pengasuhan itu malah seolah-olah mengevaluasi, menilai kinerja orang tua. Yang padahal kita sendiri aja kalau jadi orang tua nggak akan mungkin bisa lebih baik dari orang tua kita, kan gitu. Karena balik lagi, kita ingatnya yang buruknya aja sama orang tua. Kita dibully, apa ini maksud dengan dibully? Apa progresnya? Balik lagi. Dibully itu membuat kita tidak berdaya, tadi ya balik lagi. Jadi rendah, lemah, terus juga kemudian kita direndahkan terus, kemudian kita pengasuhan yang salah, jadinya pendidikan kita nggak bagus. Nah, dengan sadar itu, ya kita perlu ngapain? Ya, jadi nggak usah lagi nyalahin orang tua. Gitu. Fokusnya ada di situ. Kita punya kendali. Nah, kita healing, atur healing kita seperti apa. Tapi kan aku tuh masih tetap berinteraksi sama orang tua nih. Jadi mereka tuh terus ngasih luka sampai sekarang. Ya kalau gitu kita jangan kejebak life trap. Kalau kita masih mentok, nggak bisa ngejawab, nggak bisa berstrategi, nggak bisa jadiin itu progress dan time, ya artinya lagi life trap, bahkan sama orang tua sendiri. Ya gimana sama kehidupan kita? Kan gitu intinya. Jadi tetap semua hal, ya apalagi kalau kasuistis ya, kayak ini ya, kita bisa masukkan ke sini, ke tabel ini. Kita bisa ubah itu. Nah, kalau masih sulit di sini, ya mau nggak mau kita harus kulik dulu, kaji dulu life trap sama maladaptifnya. Ya balik lagi, kita perlu tadi yang ini ya, deteksi dulu lukanya apa aja, seberapa dalam, ya. Dan dari luka ini nanti kemudian diidentifikasi nih, ada jebakan-jebakan hidup apa aja di kehidupannya, kita explore satu-satu. Kenapa responnya seperti itu? Baru oke, kita coba healing di situ. Nah, itu kalau kena yang tadi ya, kenanya life trap. Tapi kebanyakan kita kan pasti masih normal-normal aja, fine-fine aja, baik-baik aja, masih bisa ngisi lewat si tabel ini. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Siap, baik. Terima kasih banyak Kang jawabannya. Kita beranjak ke Kak Nailul Muna yang sudah raise hand dari tadi ya. Aduh maaf Kak Nailul, mungkin pegang Kak. Udah bisa. Habis raise hand langsung raise salary ya. Gajinya silakan. Bismillah. Afan Kang mau tanya tentang tadi kan ada pembahasan tentang apa ya, masalah prinsip healing luka. Jadi Kang kan tentang luka, misalnya kadang-kadang saya mengalami misalnya sering sedih berkepanjangan gitu. Kadang-kadang tanpa sebab sedih berkepanjangan gitu, dan saya tahu kayak gitu kalau saya ini lagi sedih, tapi saya nggak tahu cara misalnya ini kenapa dan harus bagaimana. Itu kadang-kadang saya bingung gitu, Kang mau ngapain gitu. Coba kita contoh Kak Muna, hari ini sedih nggak? Tadi setelah maghrib iya. Sedih. Nah, yang salah itu kalau nanya kenapa, ya. Tapi yang benar itu gini, sedihnya seperti apa? Apa yang Kak Muna maksud dengan sedih? Jadi sedih ya? Enggak, kayak misalnya tadi setelah sholat gitu kan ya, kayak ngerasa sedih gitu, pikirannya entah ingat orang tua atau apa gitu kan. Itu apa memang maksudnya itu emang normal kayak gitu atau ada sesuatu nih Kak? Ya, makanya kita coba yang tadi yang habis maghrib itu sedihnya seperti apa? Karena ingat orang tua berarti sedihnya. Sedihnya apa? Sedihnya seperti apa? Sedihnya menangis? Menangis kan? Menangis. Oke. Menangisnya kayak gimana? Kayak mana ya? Tiba-tiba keluar air mata atau tiba-tiba jadi sesak napas, terisak-isak, seperti apa nangis? Keluar air mata dan terisak-isak.
Oh, dua-duanya ya. Sambil keluar air mata. Punya kendali nggak? Punya kendali nggak untuk nahan air mata itu atau enggak? Dia mengalir aja begitu aja. Nggak bisa dikendaliin kan. Nggak bisa dikendalikan. Memang Oke. mengalir terus gitu. Nah, selama nangis sambil terisak itu sambil terlintas apa di pikiran? Kayak takut kehilangan orang tua kayak gitu kan. Posisinya lagi jauh sekarang sama orang tua. Iya, lagi jauh. Oke. Dan itu terjadi sambil terisak dan nangis ya, terlintas pikiran orang tua itu. Itu disebut Kak Muna sebagai sedih. Iya. Iya, kan? Bukan rindu, itu bukan rindu ya, tapi sedih ya. Rindu ada juga, bercampur kan. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Berhentinya pas gimana? Berhentinya kalau diapain? Tiba-tiba berhenti juga sendiri? Enggak. Setelah itu banyakin doa kayak gitu, habis itu baca kayak Rabbi Syrah li sadri gitu, habis itu udah mulai tenang gitu aja. Oke, nice, bagus ya. Nah, itu teman-teman semua yang nyimak ya, itu salah satu contoh. Seringkali kita juga salah mendefinisikan soal perasaan kita ya. Kita pikir nangis itu tanda sedih ya. Ya barangkali sedih itu rasa takut tadi ya. Takut aku tuh memang tidak bisa berbuat terbaik buat orang-orang yang terlintas dalam pikiranku saat ini. Takut aku nggak bisa bertemu mereka lagi. Dan barangkali takut ini bercampur sedih, namanya rindu tadi gitu ya. Nah itu perlu kita sadari. Nah, kalau kita bisa menyadari itu, Kak Muna, itu masih normal. Nah, tugas saya, sebagai orang yang support system, yang senang sama kesehatan mental, mestinya ngebantu orang kayak Kak Muna untuk menyadari apa yang terjadi. Nah, kalau gitu kan enak ya. Ya udah yuk, pas lagi nangis kepikiran siapa? Yuk kita doain yuk. Kan nggak ada penyebab. Yang bikin Kak Muna nangis kan nggak ada sebabnya. Ya aku terlintas, aku rindu kan nggak usah pakai sebab lah. Apa penyebab kita rindu? Ya nggak apa. Apakah karena cinta? Ya nggak usah dipikirin. Yang penting yang aku terlintas adalah orang tuaku. Aku takut akan sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan? Berdoa tadi ya. Karena doa itu tanda kita berstrategi ngobrol sama diri supaya takutnya reda gitu Kak Muna. Jadi kalau pertanyaannya apakah normal? Tadi balik lagi, selama Kak Muna masih punya kendali untuk tadi nyetop sesuatu yang kemudian nangis dan terisaknya jadi tenang lagi, dan tahu polanya seperti apa, dan punya kendali, dan bisa mengendalikan time, dan tahu progresnya seperti apa, itu masih normal. Begitu Kak Muna. Ya. Jadi nggak apa-apa, boleh kan? Nangis terisak boleh kan? Boleh. Kalau dalam kendali boleh dong. Iya, alhamdulillah. Itu kan tanda rindu, tanda cinta, tanda sayang, tanda pengen ngasih yang terbaik sama orang tua. Posisinya lagi merantau kuliah, sekolah gitu kamu nak? Iya Kang, tapi cuma beda kota aja sebenarnya. Walaupun beda kecamatan, kalau rindu mah rindu aja lah. Oh ya. Namanya rindu. Iya, yang penting kan berjarak. Jarak kilometer nggak ngaruh, jarak psikologis yang ngaruh ya. Walaupun engkau dekat, tapi kita tidak berbincang dan ngobrol, dicemberutin kan juga sedih, ya. Insya Allah normal, kamu nak baik-baik aja. Tapi kalau mau ikut kelas, nggak apa-apa ya, supaya bisa bantu orang lain. Gitu. Terima kasih kamu nak udah sharing dan nanya. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Kak Nailul Muna ya. Kang, ini ada chat yang bersifat pribadi, jadi DM ya, private. Ya, masih boleh bertanya? Boleh. Oke. Kak, gimana caranya untuk bisa pede dengan marital status? Jadi, selama ini berusaha menutupi status divorce karena kekerasan seksual. Sekarang sedang sakit lagi karena gagal nikah. Jadi, niat awalnya mau support loan dulu buat selesaiin urusan beasiswanya dan menyelesaikan urusan sama orang tua dan keluarganya karena dia tulang punggung. Baru setelah itu akan cerita tentang status saya jika urusan calon udah selesai gitu. Jadi
udah divorce, ada calon baru gitu, nggak cerita dulu tentang status pernah divorce-nya gitu. Nah, tapi ternyata pas udah selesai beasiswa si calonnya ini dan keterima beasiswa dan udah ngajak nikah calonnya ini, baru pas kakaknya ini cerita tentang statusnya, tentang keadaannya, si calon tidak bisa menerima kondisinya gitu. Nah, gimana biar bisa tetap pede, bisa kembali bangkit mungkin gitu ya. Oke. Ada dua respon ya. Yang pertama, terima kasih buat cerita ya. Sebelum respon, itu bukan respon ya. Terima kasih buat udah nyerita walaupun masih private ya, dan itu juga hal yang private. Cuman gini teman-teman, kalau ternyata itu nggak ngaruh ke pernikahan yang akan datang, nggak usah di-sharingkan juga nggak apa-apa ya. Kita tutup aib kita kan juga udah. Jadi gini, misalkan ya ada teman-teman ya yang perempuan, kemudian pernah menikah, lalu bercerai, belum punya anak, lalu mengalami kekerasan gitu ya, dan merasa tidak perlu untuk menceritakan, ya udah tutup aja aibnya, gitu kan? Ya, gitu. Tapi kemudian karena kayaknya ini bakalan ngaruh nih, lalu aku ceritakan. Lalu ketika aku ceritakan, itu respon pertama ya. Sejujurnya, sebaiknya tutup aib aja kita dulu. Tutup aib sesuatu yang memang tidak akan berpengaruh dan nggak ada ngaruhnya ke depan. Contohnya gini, bahkan buat teman-teman yang tidak ada kejadian apa-apa ya, misalkan tiba-tiba teman-teman nikah, bukan tiba-tiba ya, teman-teman nikah sama seseorang, nikah tiba-tiba. Teman-teman nikah sama seseorang, tiba-tiba di sebuah malam, teman-teman sharing sama pasangan, kita ngobrol yuk, kamu mantan udah ada berapa? Udah ngapain aja sama itu, ngapain? Itu buat apa ngomongin itu? Udah tutup aib itu yang biar lalu fokus ke saat ini dan masa depan. Kecuali itu berpengaruh ke pernikahan. Misal, aku ternyata punya kekerasan seksual yang membuat rahim aku tuh begini, yang plasenta aku begini, maka kalau nanti ada terjadi pembuahan, maka akan terjadi ini. Itu kasih tahu. Karena dulu pernah dioperasi gini gitu. Itu dikasih tahu. Kalau ngaruh ke depannya. Kalau ternyata nggak ada pengaruh apa-apa, ngapain kita kasih tahu ya? Apalagi tertolak. Aku punya mantan 3 loh. Yang mau nembak aku selain kamu tuh sebenarnya ada 7 loh. Ngapain dibahas? Itu tutup. Jadi aib. Itu respon pertama. Gitu. Nah, kalaupun ternyata, tapi aku ngerasa aku tuh harus terbuka. Aku ngerasa harus jujur. Nah, barangkali itu nikmat dari Allah. Supaya kita cerita sama dia. Dan ternyata betul. Itu Allah kasih sebagai filter. Oh, ternyata dia bukan jodohku. Jangan menyalahkan diri, kan itu keputusan dia, benar nggak sih? Ya nggak? Aku cerita tentang kondisiku, aku mau sama kamu, tapi kondisiku begini, kamu mau nggak? Dia bilang enggak, ya udah, berarti emang nggak cocok, udah. Kan gitu ya, simple ya. Kenapa mesti, gara-gara aku yang begini? Enggak, bukan itu. Ya, kekerasan yang aku alami, perceraian yang terjadi, itu murni karena memang ujian kehidupan yang mestinya membuat aku bersyukur atas diri aku. Dan ini ciri bahwa Tuhan akan mempertemukanku dengan orang yang benar-benar akan memfasilitasi kehidupanku jadi lebih baik. Nah, kalau kita mengutuk diri, ya kita lagi kena life trap. Responnya gitu lagi, tuh kan, bener kan, aku jelek. Nah, akhirnya kita akan membangun relasi sama orang yang menjelek-jelekan kita. Menganggap kita selalu rendah. Menganggap kejadian itu tuh sebagai aib yang membuat kita ditolak. Kita akan terus nyari orang yang kayak gitu. Life trap itu jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah. Tadi balik lagi ya. Kalau teman-teman punya aib, yang aib itu tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap kehidupan rumah tangga di masa depan, ngapain diumbar? Gitu ya. Contoh, misalnya tadi ya, aku punya mantan berapa, tahu nggak? Aku ya, waktu SMA, ternyata pernah nggak naik. Aku malas banget punya laki-laki suami yang nggak naik kelas. Ya ngapain diceritain? Jadinya kan ada konflik kan gitu ya. Relevan nggak sih? Kalau itu relevan buat pendidikan anak, dan itu penting ya, oke, ini mah nggak usah, nggak apa-apa. Dan kedua tadi ya, respon kedua, saya ulangi lagi, walaupun ternyata udah bilang karena ngerasa perlu, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata dia menolak, itu keputusan dia. Mestinya tidak mengubah cara pandang terhadap diri kita. Diri kita harusnya bersyukur bahwa kita jadi pribadi yang mau jadi lebih baik, bukan pelaku kekerasan seksual,
bukan juga sumber utama dari perceraian, dan pasti mau menjadi relasi terbaik bagi kehidupannya orang. Itu yang paling penting, Kak, ya. Begitu. Ini benar-benar jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banget udah sharing. Dan itu ngaruh banget ke kehidupan kita, insya Allah. Gitu, Teh Dini. Paling satu lagi kita ke yang raise hand. Barangkali ada mau, Teh Dini. Satu lagi aja sebelum kita tutup. Oke. Siap, terima kasih banyak Kang jawabannya. Tadi tuh ada yang raise hand kayaknya udah pegal jadi turun lagi ya. Ada satu orang lagi. Silahkan kalau ada yang mau sambil curhat, cerita. Iya, satu orang lagi. Oke, nah ini dia tadi Kak Alfa. Silakan Kak Alfa Fauzi. Ya, terima kasih Mbak. Malam semuanya, malam Kang. Malam. Ya, saya mau nanya Kang mengenai kebahagiaan itu kan. Tadi saya catat kebahagiaan itu adalah kita terampil mengendalikan kan. Tuh. Nah, saya merasa seperti gagal apabila saya itu merasa dikendalikan orang atau sadar bahwa ini orang diem-diem tapi kok mengendalikan makin sini, jadi ibaratnya boneka tali gitu loh Bang. Ini gimana ya? Saya sadar tapi untuk actionnya untuk enggak seperti itu tuh susah, nggak tahu caranya gimana. Itu gimana ya Kang ya? Betul. Iya, terima kasih Kang sebelumnya Kang. Betul sekali. Nah, yang dimaksud di quotes itu adalah memang ada dua fase, Kak Alfa ya tadi ya, Kak Aji. Ada dua fase. Yang pertama adalah fase kita mengendalikan dalam rangka menginfluence, mempengaruhi diri kita. Jadi dia perlu dimulai dari kita sadar dulu apa yang terjadi sama diri kita, menerima hal itu, kenal apa aja potensi-potensinya, lalu kemudian punya kendali. Itu ke diri kita dulu, keterampilan untuk menginfluence diri kita, untuk punya kendali sama diri kita. Untuk bisa gini, kita tuh ngedenger apa yang kita omongin. Gitu, kayaknya ini berat deh. Tapi nggak enak, dia bilang gampang. Tapi menurut kita berat. Nah, itu yang siapa yang denger tuh? Diri kita, apa kemudian ekspektasi orang lain. Padahal orang lainnya nggak bilang gitu. Orang lainnya nggak bilang gitu. Kita yang mengira orang lain bilang gitu. Namanya self-talk. Nah, poin penting utama adalah tadi ya. Makanya kenapa ini masuk ke prinsip kedua. Healing itu prosesnya ke dalam. Karena seringkali kita nggak mau nerima apa yang diri kita bilang. Aku bisa kok, kamu bisa loh. Enggak, kata si Joni nggak bisa. Joni siapa? Joni yes papa. Itu mah jangan didengar gitu ya. Atau misalkan, aduh, nanti takutnya dia. Nah, jangan dulu ke relasional, tapi ke diri kita dulu. Sampai diri kita firm, diri kita yakin, nah diri kita bersepakat, nah itu makanya istilahnya namanya berdamai, proses berdamai sama diri. Diri kita bersepakat sama diri kita, baru kita akan ketemu sama orang lain, ketemu sama persepsinya orang lain. Nah itu proses yang berbeda. Kalau yang kedua namanya proses persuasi, berusaha untuk menginfluence orang lain. Nah, keterampilan mengendalikan diri yang dimaksud di quotes tadi adalah keterampilan yang kita butuhkan untuk berdamai sama diri, bersepakat dulu sama diri untuk yes. Nah, selebihnya, apakah nanti dengar kata orang lain apa enggak, itu proses negosiasi dan persuasi. Itu relasional atau interpersonal. Ya, memang susah, betul. Memang susah, tapi akan lebih susah kalau kita tidak mulai berkonsolidasi, berkoalisi sama diri dulu. Akan makin galau. Jadi apa coba masalahnya? Kita sama diri kita belum sepakat, kita udah mengadaptasi apa yang orang katakan tentang kita. Jadinya kita lebih percaya sama orang lain dan malah merendah-rendahkan, menjelekan diri kita. Padahal kita yang tahu persis siapa kita hidup sama diri kita yang ngatur kehidupan kita kan gitu. Nah itu yang kemudian bisa menjadi jawaban ya Kak Alfa ya. Fokus ke konsolidasi, self-talk lagi sama diri, aku tuh pengen apa, mau gimana, seperti apa, bisa nggak diri aku. Nah makanya kan ciri kebahagiaan dan ciri sukses, saya sering bilang bahwa ya orang sukses itu satu, orang yang bisa menuhin janjinya sama diri sendiri.
bangun jam 4, malah setengah 6. Itu kan nggak bisa, itu sama diri sendiri aja nggak bisa menuhin. Udah bangun jam 4, malah tidur lagi. Itu ciri bahwa sama diri sendiri kita nggak tepati janjinya. Itu dulu. Kalau itu udah selesai, baru nanti ada proses persuasi. Nah, jangan sampai, bukan berarti kita jangan ngedengerin kata orang, jangan sampai kita belum bersepakat sama diri, nggak terampil mengendalikan diri, kita nggak bahagia, nyari kebahagiaan dari orang. Selamanya nggak akan bahagia, karena orang pun beda-beda sesuai kepentingannya terkait kita. Saya ulangi lagi ya, orang-orang tuh kepentingannya akan berbeda terkait kita. Makanya komentar mereka terhadap kita pasti beda. Begitu Kak Alfa, mudah-mudahan ini menjawab dan membuat diri kita jadi lebih baik ya, jadi pelajaran buat semua. Iya, terima kasih banyak Kang. Barakallah Kang. Oke, siap. Itu dia pertanyaan dari Kak Alfa sekaligus menutup sesi tanya jawab kita di malam hari ini. Cukup hangat dan cukup sengit ya persaingan pertanyaan di kolom chat. Sehingga masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain dan atau mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Baik, dari Kang Zain ada closing statement dulu Kang? Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat insight banyak dengan pertemuan ini ya. Jangan lupa kalau mau share di story sebanyak-banyaknya supaya orang sadar betul healing itu apa dan harus kayak gimana ya. Nah, buat teman-teman yang punya isu-isu spesifik yang tadi saya mention, sebut mau belajar bareng atau nggak punya isu pun, kayaknya pengen deh kayaknya supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Ikut yuk. Dan jangan lupa Senin harga naik ya. Karena kita nggak akan banyak-banyak, yang penting jadi dan itu online. Tiap apa ya? Kita tuh apa Jumat malam ya? Jumat malam. Pas Jumat berkah malam-malam. Ya begitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih udah menyimak dan hadir ke sini. Siap. Terima kasih banyak Kang Zain. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang sudah berkomitmen dan memenuhi janji pada dirinya, udah ngechat, udah daftar, udah ngeklik link Zoom-nya dan hadir dari awal sampai akhir. Itu bukti bahwa kakak-kakak di sini sedang memenuhi janji pada diri sendiri. Dan semoga menjadikan kakak-kakak termasuk orang-orang yang bahagia, insya Allah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Dini Restiani selaku MC pada kesempatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.